Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aster Aryati selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan praktikum, dan yang kami hormati juga Bang Nurdin selaku asisten dosen mata kuliah kewirausahaan praktikum dan teman-teman yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan laporan akhir Sosis Solo Humi Foodies. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Laili dengan NIM 190102434 dan rekan saya. Saya Rahmadira Isra Maeswari dengan NIM 190102433. Baik, selanjutnya kami akan membahas yaitu yang pertama ada pembuatan produk, yang kedua yaitu ada strategi pemasaran online, yang ketiga ada strategi pemasaran offline, yang keempat ada transaksi penjualan, yang kelima ada pembukuan keuangan, dan yang terakhir ada dokumentasi NIB. Next. Yang pertama ada pembuatan produk. Nah, pembuatan produk ini untuk sosis Solo Humi Foodies sendiri dilakukan 100% dengan buatan sendiri. Mulai dari proses pembuatan kulit, isian, hingga penggorengan, semua dilakukan sendiri. Berikut ada alat dan bahannya. Nah, yang pertama ada bahan. Di sini ada bawang merah, tepung maizena, bawang putih, tepung terigu, minyak goreng, daun salam, daun jeruk, ketumbar, lengkuas, daun bawang, ada garam, serai, telur, merica, ayam, cabai, dan santan. Kemudian untuk alatnya sendiri ada mangkok, teflon, spatula, saringan, piring plastik, teflon, pisau, blender, sendok, garpu, panci, wajan, dan capit. Next. Di sini ada cara pembuatan kulit dari sosis Solo. Yang pertama, siapkan bahan pembuat kulit beserta alatnya. Nah, di sini alatnya ada mangkok, teflon, spatula, dan saringan. Kemudian untuk bahannya sendiri ada tepung terigu, telur, minyak goreng, garam, dan air. Nah, selanjutnya campur semua bahan menjadi satu dan kemudian aduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, kemudian saring agar tidak ada adonan yang menggumpal. Jika menggumpal, nanti akan terasa tidak enak. Setelah tidak ada yang menggumpal, panaskan teflon dengan api yang kecil. Kemudian masukkan adonan dengan takaran 1 spatula. Nah, untuk adonan kulit tidak perlu lama-lama karena jika terlalu lama akan menjadi kering dan tidak bisa digulung nanti pada saat proses pembuatan sosis Solo. Nah, jika dirasa sudah matang dan tidak kering, langsung diangkat dan taruh di piring lebar. Next. Nah, di sini ada cara pembuatan isian sosis Solo. Nah, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alatnya sendiri ada piring plastik, teflon, pisau, blender, sendok, garpu, spatula, dan panci. Untuk bahannya sendiri ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, daun salam, daun jeruk, ayam, lengkuas, kemudian ada cabai, ada santan, serai, dan daun pre. Nah, setelah alat dan bahan sudah disiapkan, kemudian kita akan merebus ayam yang tadi sudah disiapkan dengan menggunakan daun jeruk agar bau amisnya hilang dan terasa lebih sedap. Setelah itu, setelah ayamnya matang, kemudian suwir ayam dan iris menjadi kecil-kecil. Kemudian, sembari mengiris ayam, dilanjut juga dengan menghaluskan bumbu-bumbu yang sudah disediakan tadi, seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, itu semua dihaluskan menggunakan blender. Nah, setelah bumbunya halus, langsung dimasukkan ke dalam teflon yang dicampur dengan serai, daun salam, dan daun jeruk agar baunya lebih terasa harum. Next. Nah, setelah bumbu berbau harum, kemudian masukkan daun pre yang sudah dicincang
dan masukkan santan yang sudah dicampur dengan air sedikit. Kemudian setelah bumbu dirasa sudah matang atau baunya sudah tidak menyengat atau tidak terasa masuk ke dalam hidung, masukkan ayam beserta bumbu penyedap lainnya. Nah, setelah ayam tadi kering, isian sosis Solo ini sudah siap digulung. Nah, kami di dalam sini membuat 2 isian sosis Solo, ada yang original tanpa memakai cabai dan ada yang pedas memakai cabai. Next. Nah, cara pembuatan sosis Solo sendiri hanya menggabungkan dari kulit beserta isian yang telah jadi tadi. Nah, di sini siapkan kulit dan isian yang telah jadi. Setelah itu siapkan piring yang lebar dan taruh kulit di atas piring tersebut, kemudian taruh isian ayam dan kemudian gulung seperti pada gambar. Next. Nah, untuk cara penggorengannya sendiri, siapkan alat dan bahan. Alatnya seperti wajan, capit, mangkuk, dan garpu. Kemudian untuk bahannya sendiri ada telur, tepung maizena, dan garam. Kemudian campur bahan yang tadi sudah disiapkan, kemudian aduk hingga merata, jangan ada sampai yang menggumpal. Kemudian masukkan sosis Solo ke dalam campuran bahan penggoreng tadi. Lalu goreng hingga kecoklatan dan jangan sampai gosong. Setelah kecoklatan, sosis Solo siap dihidangkan. Next. Berikut adalah Operation Process Chart atau OPC, produk sosis Solo Humi Foodies. Nah, nama objek sosis Solo Humi Foodies, nomor peta 1 dipetakan oleh kelompok 1 yaitu Rahmadira Isra Maheswari dan Miftah Kulaili. Tanggal dipetakan tanggal 6 Desember 2021. Nah, yang pertama di sini ada operasi 1 di sebelah kanan yaitu lengkuas dibersihkan terlebih dahulu, ditaruh di baskom, kemudian setelah itu diinspeksi atau diperiksa kebersihan bahan, ditaruh baskom. Next, kemudian geser ke sebelah kiri ada operasi 2, yaitu bawang merah dibersihkan, kemudian diperiksa kebersihan bahan, kemudian setelah itu ditaruh baskom, sama saja dengan lengkuas tadi. Kemudian geser lagi di sebelah kiri ada bawang putih, dilakukan dengan hal yang sama seperti bawang merah dan lengkuas tadi. Nah, ketiga bahan ini di-assembling atau di-blender atau dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan di sini, bumbu-bumbu tadi ditumis hingga harum. Kemudian setelah ditumis hingga harum, di sini ditambahkan ada daun jeruk, kemudian ada serai, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita geser lagi ke sebelah kiri, ada daging ayam. Daging ayam dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diperiksa kebersihannya, apakah sudah bersih atau belum, apakah masih ada yang seperti lemak-lemak atau lainnya, itu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian direbus menggunakan daun jeruk. Nah, setelah direbus dan matang, kemudian disuir kecil-kecil. Nah, habis itu di-assembling atau dicampur atau dimasukkan ke tumisan yang tadi dengan bumbu-bumbu yang sudah ditumis tadi. Nah, kemudian geser ke sebelah kiri, ada telur ayam dan tepung terigu diaduk hingga merata atau dicampur hingga merata. Kemudian setelah itu dicampurnya menggunakan mangkuk, kemudian disaring agar tidak ada yang menggumpal, kemudian dipanaskan wajannya, terus kemudian dimasukkan ke dalam teflon. Nah, setelah dari sini ada assembling 4, yaitu menggabungkan dari kulit dan isiannya tadi. Ada operasi 13 di bawah, yaitu digulung, kemudian operasi 14 dikemas menggunakan mika, kemudian ada jika memang ingin di frozen berarti harus disimpan ke dalam freezer. Nah, di sini ada kegiatan
Jumlah kegiatan di sini ada operasi, ada pemeriksaan dengan jumlah kegiatan operasi sebanyak 15 dengan waktu 4.640 detik. Kemudian ada jumlah pemeriksaannya ada 4 dengan waktu 20 detik dengan total 20 kegiatan dan 4.660 detik. Next. Nah, di sini ada strategi pemasaran online. Pemasaran online sendiri merupakan suatu alat yang bagus untuk membangun hubungan dengan konsumen. Perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen untuk mempelajari tentang kebutuhan dan keinginan konsumen yang lebih spesifik dan untuk membangun database konsumen. Pemasaran online dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Nah, untuk pemasaran online sendiri itu juga menawarkan fleksibilitas yang besar. Kemudian karena pemesanan online menggunakan internet, berarti internet itu merupakan suatu medium global yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk mengklik dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam hitungan detik saja. Nah, di sini untuk pemasaran online sendiri, kami menggunakan Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp sebagai sosial media marketing kami. Karena dapat menjadi tempat yang paling menjanjikan untuk memasarkan produk kami. Selain broadcast menggunakan sosial media tadi seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, kami juga menggunakan jasa influencer dalam promosi produk yang akan kami jual. Dalam hal ini, kami menggunakan influencer bernama Zulfa dengan pengikut akun sosial media Instagram sebanyak 10,3 ribu pengikut. Next. Nah, di sini adalah strategi pemasaran online melalui sosial media seperti WhatsApp. Ini ada cerita di WhatsApp atau story WhatsApp. Next, kemudian yang di tengah-tengah ada Instagram, di mana ini ada di Instagram kami, yaitu Humi Foodies, dan di Instagram salah satu owner. Next, kemudian di Facebook yaitu di cerita kami berdua, yaitu saya bersama rekan saya Rahmadira. Nah, berikut adalah strategi pemasaran online melalui jasa influencer, yaitu Zulfa dengan pengikut 10,3 ribu. Assalamualaikum, malam-malam paling enak nyemil sosis Solo dari Hami Foodies. Buat teman-teman yang mau order, kalian bisa banget langsung aja order. Nanti aku tag Instagramnya di sini dan aku kasih kontak personnya juga ya. Nih, bener-bener enak banget ini kayaknya. Yummy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada varian rasanya, ada rasa original dan rasa pedas. Cus, buruan di order ya. Ya, itu tadi adalah strategi pemasaran online melalui jasa influencer. Next, selanjutnya untuk strategi pemasaran offline akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rahmadira. Di sini akan saya jelaskan mengenai strategi pemasaran offline dari usaha kami. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa sih pemasaran offline itu. Pemasaran offline merupakan proses transaksi yang mempertemukan pihak produsen dengan konsumen di suatu tempat, sehingga terjadilah proses transaksi jual-beli yang bisa dibilang penjualan ini ditemukan di dunia nyata, yang mana penjual dengan pembelinya bertemu di suatu tempat dan kedua belah pihak akan mengerti satu sama lain. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari pemasaran offline. Yang pertama, kelebihannya dahulu, di sini tingkat kepercayaannya lebih tinggi karena konsumennya dapat mengetahui barang atau produknya secara langsung. Lalu di sini tidak rentan terjadi penipuan karena tadi penjualnya sudah menunjukkan bagaimana produk yang mereka jual dan pembelinya juga tahu bagaimana produk yang akan mereka beli. Lalu yang ketiga, pelayanan konsumen yang mudah karena bertemu secara langsung. Jadi penjual tidak perlu untuk mengirimkan dahulu atau
menunjukkan dengan apa ya, kayak ada transportasi dahulu, karena biasanya kalau pemasaran offline ini kebanyakan si pembeli yang mendatangi si penjualnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada penjualannya yang penjual mendatangi pembeli. Lalu yang selanjutnya ada penjual. Bisa menjelaskan bagaimana secara detail produk yang mereka jual. Yang selanjutnya lebih mudah berkomunikasi dengan konsumen karena komunikasi yang dilakukan itu face to face atau berhadapan. Jadi banyak dari konsumen atau masyarakat itu lebih mudah menyerap informasi jika bertemu secara langsung daripada harus menggunakan sosial media terlebih dahulu. Selanjutnya ada mudah dilihat di tempat-tempat umum yang banyak dilalui konsumen. Dan yang terakhir ada masih disukai konsumen yang lebih suka berbelanja dengan cara offline karena semakin berjalannya waktu, dunia di saat ini tuh lebih ke online, tetapi masih banyak masyarakat yang menyukai offline karena banyak masyarakat yang masih kurang mengetahui mengenai bagaimana sih penjualan atau penggunaan media sosial. Jadi mereka masih memilih secara offline. Dan yang selanjutnya ada kekurangan pemasaran offline. Yang pertama, membutuhkan biaya pemasaran yang relatif mahal, karena kan perlu moda transportasi atau perlu lokasi untuk menjual produknya. Selanjutnya ada pemasaran yang terbatas karena geografisnya. Jadi tidak semua lokasi itu bisa terjangkau untuk penjualan, jadi mungkin ada yang di pelosok yang sulit untuk dijangkau kendaraan, jadi itu menjadi sebuah halangan untuk pemasaran offline. Selanjutnya, jangkauan pasarnya cenderung sempit karena tidak bisa menjangkau di daerah lain, mungkin hanya di sekitar area produksi saja. Yang selanjutnya ada target pasar yang kurang tepat sasaran. Di sini mungkin kalau penjualan offline itu kan hanya orang yang dilintasi saja, entah itu siapa kita nggak tahu, dan jadi hanya untuk masyarakat yang sebatas lewat di situ yang mengetahui di situ produknya apa, jadi kita tidak tahu produk ini untuk siapa dan tujuannya mungkin kurang tepat sasaran. Yang selanjutnya ada pemasaran hanya bisa dilalui atau dilakukan dalam periode waktu tertentu. Lalu ada membutuhkan biaya tambahan untuk perjalanan. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau berjualannya secara berkeliling, maka menggunakan moda transportasi dan itu pasti mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasinya. Dan pemasaran offline dinilai kurang fleksibel karena hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat. Untuk strategi pemasaran offline ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama memberikan bentuk nyata bagi konsumennya, yang tadi konsumen dapat mengetahui terlebih dahulu bagaimana produk yang mereka jual, bagaimana produk yang mereka beli, dan penjualnya juga bisa menunjukkan dahulu bagaimana produk yang akan mereka jual. Yang selanjutnya ada menambah jaringan atau networking. Jadi dengan pemasaran offline ini, mereka bisa menyebarluaskan jaringan konsumen mereka untuk memperkenalkan produk yang mereka jual dan juga dapat membangun kreativitas. Strategi pemasaran offline pada usaha kami yaitu ada dua, door to door dan ibu-ibu arisan. Nah, door to door di sini kami melakukan penjualan pintu ke pintu untuk menawarkan barang dagangan kami ke warga terdekat di daerah kami. Dan untuk ibu-ibu arisan, karena kebetulan dari salah satu anggota kami yaitu Miftah Laili, di rumahnya sering ada kumpulan ibu-ibu arisan, jadi kami memperkenalkan produk ini kepada ibu-ibu arisan tersebut sehingga dapat menarik konsumen baru dengan cara kami memberikan tes terlebih dahulu kepada ibu-ibu arisan.
Selanjutnya ada transaksi penjualan. Penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan bisnisnya agar dapat berkembang dan mendapatkan laba yang sesuai keinginan. Nah, penjualan ini kami lakukan secara dua strategi, yaitu tadi dengan online dan offline. Yang online kami menggunakan beberapa platform seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Secara yang offline kami menggunakan door-to-door dan perkenalan ke ibu-ibu PKK. Di sini kami melakukan penjualan selama 8 hari dengan membuka setiap hari mulai dari tanggal 10 Desember hingga 17 Desember 2021 dengan total penjualan sebanyak 70 box. Berikut ada foto yang kami tampilkan di sini merupakan hasil dokumentasi kami saat melakukan pengiriman produk, juga ada saat door to door, dan juga pada saat COD. Selanjutnya ada jumlah pesanan. Di sini kami tampilkan nama-nama konsumen kami beserta jumlah pesanan mereka dengan total akhir yaitu 70 box. Berikut merupakan dokumentasi pembeli. Mereka, konsumen kami, sebagian besar melakukan pemesanan melalui WhatsApp, baik itu WhatsApp bisnis dari usaha kami maupun WhatsApp dari nomor pribadi anggota kami. Selanjutnya ada pembukuan keuangan. Dalam pembukuan keuangan, yang pertama kami bahas adalah biaya produksi. Di sini kami tampilkan biaya produksi yang kami keluarkan untuk memproduksi sebanyak 70 box sosis Solo, di mana satu boxnya ini berisi 6 biji sosis Solo. Ayam yang dibutuhkan yaitu 4 kg, rempah-rempahnya 4 paket, untuk bawang merah dan bawang putihnya 4 ons, tepung terigu 4 kg, tepung maizena 4 pak, telur 4 kg, minyak 4 liter, santan 8 saset, foam 70 biji, dan PGN serta air dalam hitungan per bulan. Sehingga biaya produksi yang kami keluarkan untuk sekali produksi atau untuk 70 box sosis Solo yaitu sebesar 615.000. Selanjutnya di sini kami tampilkan hasil penjualan kami per harinya. Untuk tanggal 10, kami menerima 10 pesanan atau 10 box sosis Solo. Tetapi di sini kami menerapkan harga promo yaitu 13.000. Sehingga untuk tanggal 10 kami menerima hasil penjualan sebesar 130.000. Untuk tanggal 11 kami memberikan harga normal yaitu 15.000 sehingga total penerimaan kami 90.000. Untuk tanggal 12 harganya sudah normal yaitu 15.000 sehingga penjualan kami terima 135.000. Untuk tanggal 13 kami menerima hasil penjualan sebesar 165.000. Selanjutnya untuk tanggal 14 kami menerima hasil penjualan sebesar 135.000, untuk tanggal 15 juga sama 135.000, dan untuk tanggal 16 dan 17 masing-masing kami menerima 120.000. Sehingga untuk 8 hari penjualan kami menerima total penjualan sebesar 1.030.000. Berikut ada arus kas dari usaha kami atau penjualan produk sosis Solo Bumi Foodies. Dalam arus kas ini memuat dua biaya, yaitu ada biaya produksi dan juga ada penerimaan atau pendapatan berupa penjualan dari hari pertama hingga hari ke-8. Untuk biaya produksi masuk ke kredit dan penjualan masuk ke debit, di mana biaya produksi 615.000 dan debit totalnya 1.030.000. Untuk laporan laba rugi, di sini dimuat biaya produksi dan pendapatan penjualan per harinya, yang mana total pendapatan diketahui 1.030.000 dan biaya produksi diperoleh 615.000. Sehingga
usaha kami memperoleh laba sebesar 415.000. Selanjutnya ada dokumen NIB. Dokumen NIB ini merupakan nomor induk berusaha yang kami daftarkan pada tanggal 5 Januari 2022 melalui website OSS. Di sini kami menggunakan identitas dari salah satu anggota kami, yaitu Miftah Kulaili, yang beralamat di Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Untuk kode klasifikasi baku, Lapangan Usaha Indonesia, karena produk kami merupakan sosis Solo atau makanan basah sehingga termasuk dalam industri kue basah dengan kode KLBI 10792. Untuk klasifikasi resiko, usaha kami termasuk dalam resiko rendah. Untuk surat perizinan NIB ini ditandatangani oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ditandatangani dan dicetak pada tanggal 5 Januari 2022. Selanjutnya ada testimoni. Di sini kami tampilkan hanya beberapa karena banyaknya testimoni yang kami terima sehingga tidak dapat dimuat semuanya. Jadi di sini hanya ada sebagian testimoni yang kami tampilkan. Ada dari Kak Nabila, Kak Titin, dan juga Kak Nata. Dan yang terakhir, di sini kami lampirkan dokumen-dokumen terkait dengan NIB. Yang pertama ada pernyataan mandiri terkait dengan menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan atau K3L. Di sini ditandatangani pada 17 Januari 2022 oleh Miftah Kulaili. Untuk yang selanjutnya ada pernyataan mandiri terkait dengan kesediaan memenuhi kewajiban. Dan yang selanjutnya ada pernyataan mandiri terkait dengan kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal karena usaha yang kami jalankan merupakan produk makanan dan produk kami masih belum kami daftarkan untuk sertifikasi halal. Tapi kami menjamin usaha dan produk yang kami produksi diproduksi menggunakan bahan-bahan yang sudah halal, dipastikan halal. Dan yang selanjutnya ada surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Usaha kami merupakan kegiatan usaha yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang dan skalanya di bawah 5 miliar. Dan yang terakhir ada surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Di sini diketahui kode KLBI atau maaf KBLI yaitu 10792. Bidang usaha di sini yaitu industri kue basah dengan lokasi usaha di Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.